Menikah muda dengan jalan nikah siri keduanya bukan bahagia, namun pernikahan mereka nampak berbuntut masalah hukum. Sang suami diamankan karena menghabisi istrinya sendiri. Kejadian ini sendiri terjadi di Lombok. Seorang wanita muda ditemukan tergantung bundir, namun usai diselidiki pihak yang berwajib, ternyata wanita tersebut dihabisi dan ada sandiwara. Terlihat seakan wanita tersebut melakukan bundir. Pada awal tahun 2021, pernikahan dua orang remaja. Saat itu Pita Suryani berusia 17 tahun dan Muhammad Rizal berusia 18 tahun. Pasangan remaja ini pun akhirnya menikah siri, tak bisa menikah negara di KUA. Bahkan mereka pun memutuskan putus sekolah demi cinta yang ingin dirinya jalani. Di awal pernikahan mereka tak diizinkan keluarga masing-masing, namun keduanya memaksa hingga akhirnya kedua keluarga menyerah dan menikahkan mereka. Usai menikah dengan sang suami, Pita sendiri pun diboyong ke rumah mertuanya, yaitu orang tua Rizal. Merasa bahagia menikah karena mencintai satu sama lain, mereka tak tahu perjalanan kehidupan rumah tangga tak seperti dibayangkan. Apalagi keduanya masih sama-sama muda dan tak punya keuangan yang stabil. Pita sendiri mengenal sang suami Rizal saat dirinya memang masih sekolah, keduanya sekolah di tempat yang sama. Tak ingin melanjutkan lagi sekolah, lebih memilih berumah tangga. Meski mendapatkan penolakan dari kedua orang tua, mereka tak peduli. Bahkan mereka pun sempat dinyinyir teman-teman, mereka tak peduli. Mereka nampak seakan ingin menunjukkan kepada teman-teman yang lain kalau mereka akan bahagia dengan pernikahan mudanya. Kehidupan sehari-hari Rizal sendiri bekerja dengan ayahnya, bekerja di hutan kemasyarakatan menanam pakis, dan saat panen pakis itu dijual ke pasar, mereka mendapatkan uang. Mertua Pita, ayah Rizal, mengaku kalau Pita sendiri sering menabung. Pita punya cita-cita ingin membeli motor karena dirinya ingin sering pulang ke rumah orang tuanya demi memudahkan. Perlu diketahui rumah orang tua dari Rizal dengan Pita sendiri memang tak berdekatan. Meski bisa ditempuh, namun lebih baik ditempuh dengan motor biar lebih cepat. Pita yang selalu ada di rumah tak punya teman, selalu diam di rumah saat orang lain bekerja ke hutan dan juga ke ladang. Pagi itu pun Pita masih terlihat beres-beres membantu ibu mertuanya. Namun tak lama ibu mertuanya pun pergi ke ladang. Seperti biasa semuanya bekerja, namun di rumah hanya ada Pita. Namun saat jam 12 siang adik dari ipar Pita pulang sekolah, saat itu merasa ada yang aneh. Rumah tampak sepi, tak seperti biasanya. Di tiap hari dirinya pulang sekolah, dirinya selalu mendapati Pita dan ngobrol-ngobrol dengan Pita. Namun nampaknya rumah sepi membuat dirinya penasaran dan masuk ke dalam. Namun kaget saat dirinya arah ke dapur melihat kakak iparnya Pita sudah tergantung tak bernyawa. Dirinya pun histeris dan langsung lapor kepada para tetangga hingga melaporkan kepada sang ibu yang tengah ada di ladang. Tak lama para tetangga pun menyusul suami Pita yang ada di hutan dan juga lapor polisi. Saat itu tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Saat itu pihak kepolisian datang tak sendiri melainkan dengan dokter puskesmas. Saat itu di awal dugaan Pita bundir, apalagi saat itu dokter menemukan jeratan dan lidah tergigit. Setelah berembuk, kedua keluarga pun akhirnya meminta otopsi untuk Pita dan meyakinkan. Saat itu tak lama jasad Pita pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi yang tak mau berandai-andai, tak mau berspekulasi, masih menunggu kabar dari pihak rumah sakit. Polisi ngobrol-ngobrol dengan para tetangga dan juga keluarga Muhammad Rizal. Namun di tengah ngobrol-ngobrol, pihak yang berwajib pun merasa ada kejanggalan. Saat itu pihak polisian menemukan Pita ditemukan dengan posisi tali pendek dan juga kendor. Bahkan kini pihak kepolisian ragu, apalagi saat tim medis menemukan ada lebam-lebam di sekujur tubuh Pita. Tak lama kasus ini pun diselidiki dan tak lama, 6 jam kemudian pihak kepolisian mengamankan suami korban, mertua korban dan juga kakak ipar dari korban Pita. Saat polisi interogasi Rizal, suami dari Pita, jawaban Rizal berbelit-belit bahkan tak masuk akal. Hingga akhirnya setelah didesak pihak kepolisian, Rizal pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Namun Rizal pun mengungkapkan kalau dirinya tak sendiri, melainkan dibantu oleh sang ibu dan juga kakaknya. Menurut Rizal, dirinya kesal kepada Pita karena tak pernah menuruti dirinya dan juga tak pernah menuruti keluarganya. Bahkan kini kelakuan Pita di rumah membuat dirinya kesal. Pita dinilai tak pernah melakukan apapun di rumah, apalagi Rizal kesal saat Pita sering meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itu kemarahan Rizal tak terbendung kepada sang istri yang terlihat main handphone terus, membuat Rizal yang ingin minum kopi meminta kopi namun tak didengar. Mengungkapkan keluh kesahnya kepada sang ibu, akhirnya Rizal pun berencana ingin menghabisi sang istri. Curhat kepada sang ibu, entah kenapa ibu dari Rizal ini malah mendukung dan ingin membantu Rizal. Saat itu kebetulan saat rumah sepi mereka cekcok dan tak lama Rizal pun beberapa kali memukul Pita dan saat itu pun Rizal mencekik Pita. Pita tak diam dan melawan. Rizal yang tak bisa handle akhirnya meminta tolong pada sang kakak.
Tak lama kakak Rizal masuk ke kamar dan ikut memegangi tangan Vita. Kejadian ini nampaknya membuat Vita tak bernyawa dan Rizal pun langsung meminta tali kepada sang ibu. Bahkan saat itu, ibu dari Rizal membantu sandiwara Rizal seakan-akan Vita pun bundir. Dari pengakuan mereka, akhirnya mereka pun diamankan dan menjalani persidangan. Ketiganya terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Namun aneh, pernyataan Rizal ini dibantah oleh para tetangga. Menurut para tetangga, Vita dikenal sebagai wanita yang baik, tak banyak bicara, bahkan di rumah pun bekerja keras sendiri. Vita yang tak pernah mengeluh nampaknya seakan mencintai Rizal dan menuruti semua keinginan keluarga Rizal. Begitu juga pengakuan dari mertua Vita, yaitu ayah kandung dari Rizal sendiri, yang mengungkapkan sang menantu dinilai baik, perhatian, bahkan kerap beres-beres. Sang menantu bahkan lebih rajin menabung daripada sang istri dan juga tak banyak menuntut kepada sang anak Rizal. Dari kejadian ini, keluarga dari Vita tak menyangka Vita dihabisi lelaki yang dicintainya. Bahkan Vita di usia yang masih muda, tak disangka keluarganya meninggalkan keluarganya untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.